Dari darah yang mendidih lahir deru. Dari tanah yang terkoyak lahir amuk yang memburu. Di batas antara hidup dan kehormatan, berdirilah Great Konak. Badai yang menolak tunduk pada zaman. Great Konak bukan sekadar nama. Ia adalah amarah yang diberi bentuk. Tubuhnya atletis, bertato dan beranting. Balok kayu di tangannya lebih tajam dari sejuta lidah dusta. Mitos berbisik, ia pernah menantang Ultraman karena satu pelanggaran saja di tanahnya berarti perang. Di tanah Aratnasun, dia bukan hanya manusia, dia adalah pagar gaib antara kehormatan dan kehancuran. Great Konak dilahirkan dari rahim dunia yang kejam, bukan sekadar untuk hidup, tetapi untuk melawan. Ia tidak mengenal kompromi, karena kompromi baginya adalah bentuk awal dari pengkhianatan. Dalam setiap detak amarahnya, mengalir suara purba. Dunia hanya dimiliki oleh yang berani menantang maut. Jean-Jacques Rousseau berpendapat, manusia pada hakikatnya baik, namun dirusak oleh peradaban. Great Konak adalah bukti sebaliknya. Ketika dunia mengikis kebaikan, yang tersisa adalah rimba, dan Great Konak adalah rajanya. Di zaman ketika senjata dibuat mengilap untuk menipu, Great Konak tetap setia pada balok kayunya. Benda kasar, sederhana, namun penuh makna. Dalam genggamannya, balok kayu menjadi lambang kemurnian kekuatan, bukan untuk menindas, melainkan untuk mempertahankan tanah dan harga diri. Michel Foucault pernah mengajarkan bahwa kekuasaan itu mengalir dalam jaringan-jaringan tak terlihat. Namun Great Konak menciptakan kekuasaan yang nyata dengan balok kayu di tangan dan keberanian di dada. Bagi Great Konak, kemarahan bukan aib, tetapi jubah kehormatan. Ia tidak menahan amarahnya, karena menahan diri berarti menyerahkan diri pada penghinaan. Setiap teriakan, setiap robekan baju adalah deklarasi, aku masih hidup dan aku tidak tunduk. Friedrich Engels melihat kemarahan sebagai energi revolusi. Demikian pula Great Konak. Kemarahannya adalah bahan bakar yang menjaga martabat Aratnasun tetap berkobar. Tidak cukup hanya mengandalkan senjata di tangan. Great Konak menempa tubuhnya menjadi benteng. Otot-ototnya bukan sekadar estetika, melainkan deklarasi kekuatan terhadap dunia yang mengkultuskan kelemahan. Mengangkat benda-benda berat bukan demi pertunjukan, melainkan demi membangun tubuh sebagai senjata abadi. Herbert Spencer pernah menulis tentang survival of the fittest. Dalam diri Great Konak, hukum itu menemukan bentuknya, yang kuat bertahan, yang lemah dilupakan. Tato di tubuh Great Konak bukan sekadar tinta. Ia adalah mantra, sumpah, dan ancaman. Anting yang menggantung di telinganya bukan sekadar perhiasan, melainkan pertanda. Aku berbeda, aku bertarung. Judith Butler menyatakan bahwa tubuh adalah teks yang terus-menerus diproduksi oleh budaya. Maka tubuh Great Konak adalah teks pemberontakan, dibaca dengan takut oleh kawan maupun lawan. Konon, pernah datang makhluk dari langit, Ultraman, mencoba menertibkan tanah Aratnasun. Great Konak tanpa gentar, melompat ke udara, menantang sang penyelamat semu. Ini bukan sekadar mitos, tapi cermin bahwa bahkan kekuatan kosmis pun harus tunduk pada jiwa manusia yang tak mau diinjak. Mircea Eliade berbicara tentang mitos sebagai penanda kekekalan nilai-nilai luhur. Maka legenda Great Konak melawan Ultraman bukan dusta, melainkan manifestasi keberanian abadi. Great Konak tidak mencari pertikaian, tetapi juga tidak pernah lari darinya. Duel baginya bukan kejahatan, melainkan ritual pemurnian. Setiap tantangan diterima dengan kepala tegak, karena dalam pertarungan, manusia menemukan harga dirinya. Albert Camus menulis bahwa pemberontak sejati adalah dia yang memilih untuk berdiri, meski dunia menginginkannya berlutut. Great Konak adalah pemberontak dalam bentuk paling purba, berdiri, bertarung, dan bertahan. Aratnasun adalah tanah liar, penuh bayang-bayang pengkhianatan. Di sana, raja tidak ditentukan oleh darah atau warisan, tetapi oleh kekuatan, keberanian, dan keteguhan. Great Konak menjadi raja bukan karena mahkota, tetapi karena seluruh tanah bergetar di bawah jejak kakinya. Ia adalah penjaga terakhir tanah terkutuk, batu karang yang menolak dihancurkan ombak zaman. Antonio Gramsci berkata bahwa hegemoni sejati adalah pengaruh yang lahir dari persetujuan rakyat. Maka Great Konak adalah hegemon liar, dihormati bukan karena hukum, melainkan karena darah dan keberanian. Di malam saat bintang berjatuhan malu dan angin memekik di antara reruntuhan pilu, nama Great Konak tetap membatu, keras, tegas, menolak lekang oleh waktu. Ia bukan legenda untuk dikenang lembut. Ia adalah luka yang menolak sembuh. Great Konak, raja terakhir tanah Aratnasun,
mengajarkan satu kebenaran yang dunia takut mendengar. Harga diri tidak bisa dinegosiasikan, hanya bisa diperjuangkan. Pusing gua guys. Nyari lawan di planet Ultraman gua gak ketemu-temu. Emang gua terlalu pintar apa terlalu kuat gua jadi gak sepadan semua ini. Hah? Pusing gua. Udah kaku bener ini tangan ini. Alien-alien mana alien-alien mereka? Tumbang semua. Belum sampai ke tempat gua udah tumbang semua. Gimana ini? Nggak bisa ini kayak gini nih.